Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian, para jemaah, para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Materi kuliah kali ini adalah pembahasan tentang fikih, pengertiannya, kemudian korelasi fikih di dalam kehidupan, dan yang ketiga adalah tentang dasar-dasar perintah atau prinsip dasar daripada fikih ibadah dan muamalah ini. Fikih Islam pada dasarnya ini terkumpul dari dua kata atau kita sebut dengan kata majmu'. Fikih artinya adalah pemahaman, bagaimana para ulama memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama ini, di mana fikih Islam adalah dasar di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar untuk melakukan aktivitas rutinitas spiritual kaum muslimin. Bagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah atau hukum syariah tersebut. Inilah fikih. Dan fikih pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah belum terbentuk dalam satu tulisan. Dan fikih pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini justru melihat langsung contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah. Dan inilah fikih yang terbaik. Maka kita hendaknya mencari bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah dan di dalam melaksanakan aktivitas rutinitas ubudiyahnya. Kemudian fikih pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Fikih di kalangan para sahabat ini masih seperti pada periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadikan pijakan dasar adalah melihat contoh langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika para sahabat itu telah berpencar, ada di antara mereka yang ke Syam, ada di antara mereka ke Baghdad, ada di antara mereka yang ke Kufah, ke Basrah, maka atau sebagian dari mereka ke Yaman misalkan. Maka disinilah terjadi kemudian para sahabat melaksanakan ibadah. Terkadang ada perbedaan. Maka perbedaan cara ibadah ini tidak ada masalah ketika mereka memiliki sumber yang sama. Apa sumber mereka? Yaitu apa yang pernah mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada sebagian yang ketika melaksanakan sholat adalah Allahu Akbar dengan bersedekap, Allahu Akbar, kemudian agak ke atas sedikit atau agak ke bawah, Sami Allahu liman hamidah adalah bersedekap kembali, ada yang kemudian diturunkan ke bawah. Maka ini adalah bahasan di dalam fikih. Seperti itulah fikih. Karena apa yang mereka fahami, yang dipahami oleh para ulama, maka ini akan menjadi suatu pedoman bahwasanya ketika perbedaan tersebut memiliki sumber yang jelas, maka hal itu bukanlah suatu masalah di dalam ibadah. Permasalahan adalah ketika sumber daripada perbedaan itu tidak terbukti bahwa semuanya itu bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fikih di zaman sahabat ini sudah terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu fikih itu sendiri. Di antaranya adalah terjadi ijtihad. Ketika para sahabat tidak menjumpai suatu dasar atau yang diingat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah merumuskan suatu hukum. Ketika suatu hukum itu tidak dijumpai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka menjumpai namun sebagian lupa, maka ini kemudian menggunakan hukum ijtihad. Kemudian masalah kedua setelah terjadinya ijtihad ini, bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan dua sahabat. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan dua sahabat ini, kita lihat status para sahabat tersebut, yang pada dasarnya semua sahabat itu adalah adil. Semuanya adalah adil. Namun ketika status sahabat ini adalah
memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Contoh misalkan perbedaan antara Khulafaur Rasyidin dan selain Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka ijtihad mereka ini lebih didahulukan daripada ijtihad yang lainnya. Kemudian masalah yang ketiga berkaitan dengan hadis yang sampai. Terkadang ada sebuah hadis sampai kepada seorang sahabat dan terkadang belum sampai kepada sahabat yang lain. Maka ini akan menjadi satu pemicu atau penyebab perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ketika hal ini terjadi, maka kita harus merujuk ya kepada sahabat yang pernah meriwayatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, masalah ketika suatu hal itu benar-benar tidak terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara mutlak mereka akan melakukan ijtihad dan kemudian akan ada konsensus di kalangan para sahabat itu yang disebut dengan ijma. Ketika ijma ini terjadi, maka ijma ini akan menjadi salah satu dasar hukum. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, inilah bahasan tentang fikih Islam, di mana seluk-beluknya adalah fikih adalah pemahaman dan cakupan yang memiliki beberapa hal yang telah disebutkan. Kemudian masalah kedua berkaitan dengan fikih ini, korelasi fikih di dalam kehidupan. Apakah ada? Jelas ada. Apakah bagaimana dengan grafiknya? Ya, bagaimana dengan jumlahnya? Ya, sangat tinggi sekali. Ya, maksudnya apakah kebutuhan kita terhadap fikih itu sangat mendalam dan mendasar? Betul. Dari mana kita mengetahuinya? Bahwa setiap langkah kita harus didasari dengan ilmu fikih. Contoh, ketika kita hendak berpakaian, maka ada yang disebut dengan fikih berpakaian. Aurat harus tertutup, ya, karena aurat yang terbuka itu akan menyebabkan ibadah seseorang, terutama sholat misalkan, ini menjadi tidak sah, ya, ketika auratnya terbuka. Contoh yang lain, ketika kita hendak berwudu, maka kita harus mengetahui cara wudu yang benar, karena jika ada setitik saja air tidak sampai kepada siku kita, maka di situ tidak sah wudu yang kita lakukan. Seorang sahabat radhiyallahu taala anhu pernah berwudu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh ulang. Ternyata apa? Ada sebesar ya lubang seperti ini, ya sebesar kepingan uang seperti ini kira-kira pada mata kaki atau punggung kakinya yang belum terkena air. Ya, ini menyebabkan ya bahwasanya wudunya menjadi tidak sah. Ya, sehingga ketika wudu itu tidak sah, maka dia harus mempelajari fikih lebih lanjut. Ya. Contoh lain adalah cara ketika kita hendak mempersatukan sholat atau menjamak sholat pada saat kita sedang dalam perjalanan. Apakah bisa? Atau memendekkan sholat yang 4 menjadi 2, apakah bisa? Bisa. Dengan apa? Dengan ilmu fikih. Ya. Jadi sangat erat korelasi fikih di dalam kehidupan. Contoh yang lain adalah puasa. Mungkin kita ya bagi teman-teman mahasiswi yang wanita kemudian sedang datang bulan, maka dia tidak boleh berpuasa. Ya. Bagaimana cara menggantikan puasa tersebut? Ya. Apakah boleh puasa itu kemudian disatukan dengan puasa yang lain? Misalkan, oh ini hari Senin, sekalian saya membayar hutang puasa saya, sekalian saya puasa Senin. Apakah boleh? Maka jawabannya tidak boleh. Mengapa? Karena sesuatu yang wajib niatnya adalah untuk satu hal tersebut. Ya, tidak boleh disatukan niatnya dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Contoh yang lain, ya kita semua dilahirkan oleh orang tua kita. Ya, satu saat ya, Anda semua akan berkeluarga dan memiliki anak. Ya, kemudian ketika anak ini lahir akan ada tasyakuran yang disebut dengan akikah, memotong seekor kambing. Bagaimana memotong kambing tersebut? Maka ini juga ada aturannya. Tidak sekedar oh anak saya lahir saya potong kambing, tidak. Akan tapi kita membutuhkan ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu tentang akikah.
maka memotongnya harus hari ke-7 atau sesudahnya. Tidak boleh sebelum hari ke-7. Jika dipotong hari ke-7 maka dia akikah. Jika dipotong sesudah hari ke-7 maka dia masih terhitung akikah juga. Nah, walaupun lebih afdal pada hari ke-7. Namun ketika dipotong pada hari yang sebelum hari ke-7 tidak disebut dengan akikah, tapi disebut dengan sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dasar atau dasar perintah di dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Yang pertama adalah dalam surah Al-A'raf ya ayat 3 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian dan jangan mengikuti yang selainnya. Kemudian Allah juga berfirman ya di dalam surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, dikatakan kemarilah berhukumlah dengan hukum Allah dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ya, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka orang-orang munafik akan menghalangi manusia dari hukum tersebut. Surah An-Nisa ayat 61. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. Dasar kita di dalam melaksanakan ibadah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berada dalam perselisihan pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ya. Ikutilah yang terbaik, yaitu sunnah-sunnah Nabi SAW dan Al-Quran. Ya. Yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian. Artinya apa? Seorang yang tidak mengindahkan peringatan Allah, tidak melaksanakan sunnah-sunnah nabinya, tidak melaksanakan perintah di dalam Al-Quran, maka an ya'tiyahumul azab, dia diancam akan didatangi azab Allah Subhanahu wa taala. Baghtatan, dan azab itu akan datang secara ya tiba-tiba sekali. Dasar berikutnya di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul atau yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahaitukum anhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang ya dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Apa yang diperintahkan, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh ya terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan pahala dari Allah dan siapa yang mengharapkan kebaikan-kebaikan kelak di hari akhir ya. Kemudian dasar perintah yang berikutnya terdapat di dalam surah Qasas ayat 50. Surah Al-Qasas ayat 50. Fa in lam yastajibu laka, jika mereka tidak memenuhi ajakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terhitung telah mengikuti hawa nafsunya. Baik, sampai di sini para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ya tugas untuk kalian adalah meringkas ya pertemuan hari ini yang memiliki 3 pokok bahasan, yaitu fikih Islam, kemudian yang kedua tentang korelasi fikih di dalam kehidupan, dan yang ketiga dasar-dasar perintah yang melaksanakan ibadah sesuai dengan fikih ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.